Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas materi tentang tanam paksa dan politik kolonial Belanda di Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama aku Raisa Putri Ramadhani, nomor absen 33 dari kelas 11-2. Yang pertama itu ada pengertian tanam paksa. Apa sih tanam paksa itu? Nah, tanam paksa diterapkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Dalam sistem ini, rakyat Indonesia diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan tembakau dari 1/5 tanah mereka. Lalu, hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat perang besar. Yang kedua itu ada dampak tanam paksa. Nah, dampak tanam paksa itu ada dua, dampak tanam paksa negatif dan dampak tanam paksa positif. Dampak tanam paksa negatif itu ada rakyat kehilangan tanah dan menderita kelaparan. Banyak rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah. Terjadi penindasan dan kemiskinan di berbagai daerah. Selanjutnya itu ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya yaitu kas Belanda menjadi penuh kembali. Muncul pembangunan jalan dan pelabuhan untuk mengangkut hasil panen. Terus ada masyarakat mulai mengenal tanaman ekspor dan sistem pertanian baru. Yang ketiga ada politik etis Belanda. Politik etis Belanda, setelah banyak kritik, akhirnya Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1901 sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Politik etis memiliki 3 program, yaitu yang pertama itu ada irigasi. Irigasi yaitu memperbaiki sistem pengairan. Yang kedua ada imigrasi, yaitu memindahkan penduduk ke daerah yang lebih luas. Yang ketiga itu ada edukasi. Edukasi yaitu memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Bantuan pendidikan hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu, sedangkan rakyat-rakyat kecil masih banyak yang tetap miskin. Yang keempat itu ada pelaksanaan dan akibat politik liberal kolonial. Nah, pelaksanaannya yaitu ada perusahaan swasta mulai menanam teh, kopi, tembakau, dan karet di Indonesia. Tanah-tanah subur disewa dari pemerintah untuk rakyat untuk kepentingan industri. Terus akibatnya yaitu ada pihak swasta Eropa memperoleh keuntungan besar, rakyat tetap miskin dan sering kehilangan tanah, dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia semakin meluas. Yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu sistem tanam paksa dan politik liberal sama-sama menguntungkan bagi negara Belanda, tetapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Namun, dari penderitaan ini muncul kesadaran nasional dan semangat untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Yap, itu adalah ringkasan-ringkasan dari materi-materi itu, dari materi tanam paksa, politik etis, dan politik liberal kolonial Belanda. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan dan penderitaan akan menjadi dasar kemerdekaan bangsa Indonesia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.